Good morning, everybody. Good Good morning, morning. ma'am. Morning, Morning, ma'am. ma'am. And you, ma'am? Okay. And how How are are you, you this ma'am? morning? I'm fine, Why? ma'am. I'm Good fine, morning. ma'am. Fine, ma'am. And you, ma'am? How And about you, you? ma'am? Iya, harus baik-baik dong. Mau ketemu Mem Eva kan? Jadi harus baik-baik Iya. aja. Yeah. Okay. Before we start study today, let us pray that yang mimpin hari ini kita doa dulu ya sayang ya. Yang mimpin nanti kami persilakan untuk Pas Warda dulu ya. Silakan kita berdoa dulu. Yeah, okay. Before we start our lesson today, let's pray together. Finish. Finish. And Time is yours, ma'am. thank you, Sparda. Okay. I want to take your absent first ya. Kita akan absen dulu, memang akan absen satu persatu. Tolong semuanya on cam. Ya. Oke, Anita, Present, ma'am. Vince, Present, ma'am. Fitri, ada Fitri? Yes, present, ma'am. Mia Karuniasi? Lalu kita sudah belajar tentang yang namanya announcement ya. Nah, sekarang Mem Ya, ma'am. I wanna ask you something. Have you ever go to the historical place or vacation destination place? Pernah nggak ke tempat-tempat kayak Yes, gitu? ma'am. Yes, ma'am. Pernah, ma'am. Yes, ma'am. Pernah lihat bangunan bersejarah gitu? Yes, ma'am. Belum pernah, Tadi ma'am. tuh, ma'am. Oh, Tadi ada tuh. yang belum. Oh, Suparda belum Suparda. pernah ya, Pak, situ ya? Ya, saya belum, ma'am. Tadi aku udah pernah lihat. Kayak vacation destination place itu kayak macam banyak tuh ya. Kalau di Indonesia banyak ya? Banyak, ma'am. Oke. Ya, cuma lihat di TV, Oh. ma'am. Kasihan Oh, lihat di Suparda. TV, Suparda nggak pernah ke situ ya? Tuh, ma'am. Tadi katanya Vince bilang pernah. If you saw, where is it? Di mana Vin lihatnya? Borobudur Temple, ma'am. Oh, di Borobudur. Hari ini Mem akan bawa kamu ke tempat itu. Oke. Mem akan jalan-jalan ke sana. Oke, siap, ma'am. Baiklah. Naik apa, ma'am? Kita akan berselancar aja ke sana. Oke? Baik. Sebelum kita ke sana sayang, kita akan masuk dulu mau kasih tahu apa nih yang harusnya jadi tujuan kita untuk hari ini ya, yang mau kita capai. Misalnya hari ini tujuan dari pembelajaran kita adalah kau bisa menganalisa, bisa membandingkan atau menentukan informasi rinci terkait apa yang menjadi fungsi sosial. Nah, oke, sebentar sebelum kita masuk ke situ, hari ini kita akan belajar descriptive text. Apa itu descriptive text? Nanti akan dijelaskan. Oke. Ini akan jadi tujuan belajar kita karena ini adalah pertemuan pertama, jadi Mem gak mau muluk-muluk. Mem hanya berharap dari kalian bisa menganalisis dan ngebandingin nanti apa yang jadi descriptive text-nya. Oke. Apa yang diberitahukan di video ini? Ayo kita jalan-jalan ke sana sebentar ya. Enjoy the video first. I'm going to tell you about the descriptive text. Inilah yang akan menjadi apa yang harus kita bicarakan saat ini. Kita sudah jalan-jalan ke sana. And then you see that descriptive text. This is about the text ya. Ini tentang teks. Tapi apa? What exactly descriptive text? Mem akan memberitahukan kamu segampang mungkin seperti apa sebenarnya descriptive text. Jadi you need to know about the definition. Kalau mau tahu tentang sesuatu, kamu harus kenali dulu apa dia sebenarnya kan. Contohnya kalau mau ngejelasin apel, kamu kan harus tahu dulu definisi apel itu apa, sejenis apakah begitu ya. Oke, Mem akan jelasin kamu descriptive text. Definition is descriptive text is a text which says what a particular object. Jadi
deskriptif itu menjelaskan atau sebuah teks yang menggambarkan objek tertentu seperti person, animal, thing, place, or building. Jadi nggak cuman harus place, karena kebetulan hari ini kamu fokusnya ke place sama mem, bisa juga ke person, bisa juga ke animal, bisa juga ke thing gitu ya. Nanti kita akan ngejelasinnya is like by describing its features, habits, or its characteristic atau ciri-ciri khususnya daripada deskriptif teks itu sendiri tadi. Imagine that you Borobudur is ever go located there. on the Indonesian island of Java, burrowed within an isolated valley. For you all, ya sebelum nanti Mem bagi ke dalam kelompok, Mem mau bertanya, what place building described in the video? Borobudur, mem. Borobudur ya. Borobudur, Mem. Where is it located? Di mana lokasinya itu kira-kira? Jogja, Mem. Jogja. Central Jogja. Jogja. Siapa yang udah pernah ke Jogja di sini? Saya, mem. Saya, Mem. What do you think about the place in the video? Kira-kira apa pendapatnya? Very interesting, beautiful, ma'am. Very interesting. Place, Mhm. beautiful place. Atau tujuan daripada deskriptif teks itu sendiri adalah giving information. What is giving information? Artinya memberikan informasi tentang sebuah objek tertentu tadi. Jadi kalau ditanya deskriptif teks berarti untuk memberikan informasi tentang hal atau benda yang tadi di describe-nya. Kalian sering kan ngedes gitu, ngedes. Kalau di Instagram tuh biasanya tuh anak-anak muda sekarang tuh ngedes. Des aku dong gitu ya. Jadi manusia atau binatang atau benda itu juga dides seperti itu. Nah, dia fungsinya apa? Untuk memberikan informasi tentang yang dides tadi gitu. Jadi giving information about particular object by describing its feature and spatial characteristic. And then the giving information about a particular object by describing its physical attributes, behavior, dan actionnya. Generic structure atau struktur umum apa sih yang ada di dalam deskriptif teks itu? Jadi kalau bisa dilihat setelah title yang diberitahukan adalah identification-nya. Kita mengidentifikasi dulu. Oh, diidentifikasi lah bahwasanya Waikambas National Park itu located-nya di sini gitu. Jadi dia mengidentification. And then lalu dia penjelasan berikutnya itu hanya sekedar description. Nah, description ini ada banyak sayang. Dia bisa berupa ciri-cirinya, fungsinya, apa yang jadi riwayat dia, seperti itu ya. Jadi generic structure-nya, it's really simple. Setelah title, dia ada identification. Nah, identification itu dia mengidentifikasi di mana tempatnya itu ya. And description. Nah, setelahnya itu adalah ngedesnya itu. Which one is the identification? Mem mau tanya dulu ke siapa tadi ya? Ada Wahyu Asi di sini. Kurang kayaknya, Mem. Ya, is the yellow, blue, or green, or Yellow, purple? Mem. Yellow. Ya, yellow ya. Oke. Suparda, which one is the description? Description yang biru, mem. Oke. Ya, jadi kalian harus paham dulu apa sih yang ada di dalam deskriptif teks itu sebenarnya. Setelah title, dia ngeidentifikasi dulu, baru dia ngedes. Ngedes itu artinya ngedescription-nya ya. Nah, itu dia tadi. Berarti kalau bisa disimpulkan karena tadi Wahyu sudah ngejawab bahwasanya identification is the yellow one, berarti yang lain itu merupakan description-nya sayang. Iya, description-nya. Iya. Nah, baiklah. Sekarang
Mem mau membagi kalian ke dalam kelompok. Mem mau membagi kalian ke dalam kelompok. Kita ada berapa orang? Mem hanya butuh membagi 2 kelompok aja biar jangan ribet kan kelompoknya masing-masing. Kenapa harus praktikan? Karena nanti tim kamu akan menanggapi tim yang satu lagi. Oke? I wanna give you 2 videos. Jadi ada 2 video yang nanti akan Mem tampilin ke kalian. Dan video pertama akan dianalisa oleh kelompok 1. Ingat aja kelompok 1 berarti video 1 ya. Kelompok 2 berarti video 2. Aceh Tsunami Museum is disaster healing place. The idea to build the museum is very brilliant. Some people from Aceh Nias Rehabilitation and Reconstruction made it come true. Since 2006, 2007, 2000. Video yang pertama. Nah, jangan khawatir, Mem sudah prepare yang namanya teksnya, jadi kamu nggak usah terlalu kebingungan nanti ya. Nah, this is it. This is the descriptive text of video 1. Okay, I want to show you later this one, but I want to go to the second group. Ya, kelompok kedua, tolong dianalisis dulu, analyze, lalu nanti kita akan I want to ask you, both of you or both of group to compare. Ya. Okay. This is for group 2, video 2. By Taraman Grand Mosque. This is an important mosque for Muslims in Aceh. Jalan tadi jauh ya, paling ke ujung ke Aceh. Mem tertarik dengan Aceh karena Mem lahir di sana ya. Mem lahir di Aceh soalnya ya. Di sana Mem. Di bawah dong Mem, ajak. Iya ya. Oke. This is it. Will become your task ya. Mem akan meminta kalian untuk menganalize video 1 for itu adalah text 1, berarti kelompok 1 fokus kepada teks 1-nya ya. And then kelompok 2 fokus kepada teks 2-nya. Ingat, jangan berpikir ribet. Hari ini Mem nggak mau ada yang ribet. Fokus aja. Oke? Yang pertama kamu cari adalah social function-nya. Lalu yang kedua, kamu cari generic structure-nya. Tadi, I have told you about the generic structure of descriptive text ya. Nah, kalau tadi pada nyimak pasti tahu. Jadi, fokus kepada 2 itu aja, social function and generic structure. Oke, Mem akan tunjukkan teks untuk video 1 tadi. Fokus yang kelompok 1 ya. Kelompok 1 masih di sana. Yang jadi social function dan generic structure-nya. Ingat. I'm not gonna ask you to find what exactly the descriptive. Nggak Mem suruh untuk harus tahu semuanya detail. No. That's not my, itu ya, bukan tujuan Mem seperti itu. Jadi coba lihat, and then find the social function and the generic structure. That's it. Okay, we are going to discuss. Kali ini. Hi Mem. Oke, Anita, silakan. For the social function is to describe about Aceh Tsunami Museum. And What about the generic structure? And then for the generic structure, identification is in paragraph 1, and then paragraph 2, 3, and 4 is description. Ya, bagus. Similarities. Apa sih kesamaan teks 1 sama teks 2 itu? Bu Yayu? Yayu, kira-kira jawabannya apa? Apa similarities-nya Yes, dulu? Ma'am. Sama-sama menggambarkan tempat, Ma'am. Iya, sama-sama gambarkan tempat. Boleh? Nah, perbedaannya. Apa yang jadi perbedaan di teks 1 sama teks 2 kira-kira? Karina.
Yes, ma'am. Ya, apa yang kira-kira jadi perbedaan dari dua descriptive text tadi? Fungsi tempatnya, maybe. Kalau yang tadi kan masjid untuk ibadah, yang Grand Mosque, kalau yang museum untuk menyimpan arsip-arsip dari kejadian sebelumnya. Oke, yes, very good. Yes, coba dengan descriptive text-nya, coba. Dari kelompok 1 tolong dikemukakan dulu. Dari kelompok 1 ada nggak masalah? Apa yang membuat sulit? Kesulitan nggak dalam memahami descriptive text-nya? Ayo, kelompok 1. Kelompok 2 nggak ada masalah, Bu. Aman. I think no, ma'am. Tidak ada masalah. Nggak ada masalah. Atau ada sesuatu yang mau ditanya tentang descriptive text biar makin jelas gitu? Mungkin vocab-vocabnya yang ada yang belum bisa, ma'am. Belum dimengerti. Iya, kita tadi katanya kan sudah paham, mem, generic structure-nya. Kan hanya ada 2 tuh, identification and description. Kira-kira mana nih yang jadi identification-nya? Boleh dibantu yang lain juga? Oke, jadi hari ini mem akan mengakhiri pembelajaran kita. Bahwasanya kalian hari ini sudah benar-benar paham bagaimana descriptive text itu, tahu mana identification dan description-nya. Nanti pertemuan berikutnya kita akan belajar apa sih yang jadi konten dasarnya di dalam descriptive text tadi. Oke? Thank you for your attention and see you. Bye. Thank you, ma'am. Bye, ma'am. Thank you. Oke, baik. Terima kasih Bu Eva. Untuk selanjutnya kita akan mendengarkan masukan dari Bu Patra. Silakan Ibu. Ya, terima kasih Ibu Sri, terima kasih Bu Eva, sangat-sangat menarik ya untuk teaching kali ini. Semoga bisa terus diimplementasikan ya Bu di sekolah masing-masing.